Hai guys, di video kali ini Mister ingin membahas 3 soal TOEIC berupa incomplete sentence, tetapi hal yang unik adalah bagaimana cara menjawab soal ini tanpa harus membaca kalimatnya. Penasaran seperti apa caranya? Yuk kita cek. Halo guys, welcome back to my YouTube channel with Mr. Dani. Di video kali ini, Mister ingin membahas soal TOEIC berupa incomplete sentence. Ada 3 soal TOEIC yang sudah Mister persiapkan. Dan soal ini sangat cocok buat kalian yang ingin tes TOEIC. Kenapa? Karena soal ini adalah soal asli TOEIC. Asli maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, soal ini sudah diujikan sebelumnya, jadi sangat cocok untuk kalian yang ingin latihan. Sebelum masuk pada pembahasan, Mister ingin memberitahu dulu kepada kalian yang mungkin baru nonton video Mister. Video ini atau channel ini adalah channel bahasa Inggris. Buat kalian yang ingin belajar TOEIC, belajar TOEFL, atau mungkin IELTS, dan juga seputar bahasa Inggris umum, cocok banget buat kalian untuk nonton video-video Mister. Kenapa? Karena Mister akan memberikan hal-hal yang unik dan menarik tentang bahasa Inggris. Oke, tanpa basa-basi, let's jump into the questions. But first, Mister membagi 2 cara menjawab soal TOEIC-nya. Yang pertama itu adalah cara yang umum atau yang biasanya orang lakukan. Kemudian cara yang kedua itu dengan cara Mister. Caranya seperti apa? Tanpa harus membaca kalimatnya, kita langsung bisa tahu jawabannya. Kita coba dulu yang pertama, setelah itu bandingkan dengan cara Mister nanti. Dan kalian pasti akan bisa mendapatkan suatu hal yang baru, Mister yakin. Dan kalian akan jauh lebih mudah untuk menjawab soal TOEIC nantinya. Nggak percaya? Yuk kita buktikan. Baik, kita coba dengan cara yang paling umum orang lakukan ketika menjawab soal TOEIC. Biasanya akan membaca kalimat tersebut, kemudian mengartikannya satu persatu. Misalkan titik-titik will receive a weekly email. Akan menerima email mingguan reminding them, yang mengingatkan kepada mereka to approve timesheets, untuk menyetujui daftar pekerjaan. Timesheets itu daftar pekerjaan yang sudah dilakukan atau yang dilakukan. Biasanya setelah dibaca barulah dicocokkan yang mana kira-kira yang pas. Berarti di sini yang diminta, oh kalau kayak gini kalimatnya berarti orangnya. Kalau yang A, supervise, artinya mensupervisi. Supervisory, kata sifat. Supervisors, artinya orangnya. Oh iya, berarti yang C jawabannya. Nah, jadi seperti itu biasanya kebanyakan orang menjawab soal TOEIC. Dibaca dulu semua, baru dicocokkan. Contohnya misalkan lagi, kita ke soal berikutnya. Ketika melihat soalnya langsung dibaca dari awal, ya enggak? As of October 1, per Oktober tanggal 1, Miss Givens will be planning our department's travel. Nyonya Givens akan merencanakan budget untuk perjalanan dinas. Nah, ini kan agak bermasalah ya kalau kita tidak tahu jenis kata, apakah itu kata sifat, kata kerja, kata benda, dan seterusnya, maka kita tidak akan bisa menjawabnya. Karena di sini kita bisa lihat dari pilihan ABCD itu dari akar kata yang sama. Biasanya ini kan apa namanya nih? Budget ya, berarti budget. Kalau budgeted itu kata kerja. Kemudian budget, kata benda. Budgetary, kata sifat. Budgeter itu orangnya. Berarti baru kita biasanya bisa memilih ya. Yang B, itu pun kalau kita tahu jenis katanya. Kalau kita tidak tahu ya nggak bisa. Nah, tapi ini kan dengan cara seperti ini itu menghabiskan waktu. Ya nggak? Nih contoh lagi nih, misalkan 102. Kita coba perhatikan. Biasanya kalau melihat seperti ini langsung dibaca, we greatly appreciate your. Kami katanya sangat mengapresiasi Anda. Apanya yang diapresiasi? Nah, in preparing your office, dalam mempersiapkan kantor Anda. For the upcoming move, untuk pemindahan selanjutnya. Nah, baru kita lihat di sini nih. Kami sangat mengapresiasi apa ya? Apakah A, B, C, dan D. Nah, ini kembali lagi tadi. Kemampuan untuk melihat jenis kata tersebut adalah kuncinya. Cooperate, cooperated, cooperation. Oh ya, berarti cooperation, kerjasama. Oh ya, berarti ini jawabannya yang C.
Itu tadi cara mengerjakan soal TOEIC pada umumnya. Atau kebanyakan orang mengerjakan TOEIC dengan cara menerjemahkan dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Sekarang, mari kita coba mengerjakan soal TOEIC tanpa membaca soalnya. Emang bisa ya? Yuk, kita mulai. Jadi, untuk menjawab soal ini, cara cepatnya adalah jangan dibaca kalimatnya, itu akan menghabiskan waktu. Sekarang kita coba fokus titik-titik di awal, kemudian ada kata will. Sebelum will itu biasanya dia diikuti oleh subjek. Oke, subjek itu ciri-cirinya ada OR di belakangnya, supervisors, artinya kan orangnya. Maka inilah jawabannya. Seperti itu aja cara menjawabnya, nggak perlu dibaca, ya nggak? Contohnya lagi, misalkan guys, yang ini nih, 105. As of October, Miss Gibbons will be... Nah, itu kan gak usah dibaca ya. Kita langsung lihat aja, dia titik-titiknya berada di mana, di bagian akhir. Kan biasanya kalimat itu kan subjek, predikat, objek. Di akhir itu biasanya adalah objek. Objek itu apa? Noun atau kata benda. Nah, kita coba lihat aja. Kata benda itu yang mana? Ada a day, itu berarti verb, kata kerja. Budget, nah ini bisa menjadi noun. Oke. Budgetary itu adjektif. Ada RY. Budgeter itu memang kata benda. Tetapi itu adalah orangnya. Nah, berarti bukan yang ini jawabannya. Nah, yang lebih tepat itu adalah yang B. Jadi seperti itu, nggak usah dibaca kalimatnya. Memang sih sebenarnya ada soal TOEIC yang perlu dibaca kalimatnya, tetapi banyak juga soal yang nggak perlu dibaca. Jadi itu bisa menghemat waktu banget. Contohnya lagi nih, misalkan ini soal 102. Ini nggak perlu dibaca, kata kuncinya titik-titiknya lihat, kemudian ada kata your. Your itu diikuti oleh noun. Oke, atau bisa juga diikuti oleh adjektif plus noun. Kita coba lihat yang ini dulu. Kalau adjektif noun tidak mungkin ya. Masa di sini adjektif kemudian in itu kan bukan noun. Berarti ini salah. Bukan rumus yang ini maksudnya yang diinginkan. Berarti yang diinginkan adalah yang ini nih. Dia noun aja. Noun itu ciri-cirinya apa? Kita lihat. ES itu verb. ED itu juga verb. Kemudian cooperate itu juga verb. Cooperation ada ion di belakangnya, itu noun. Maka inilah jawabannya. Sesimpel itu guys. Tidak perlu dibaca kalimatnya. Ya kan? Nah, itu tadi teman-teman. Cara menjawab soal TOEIC dengan cepat tanpa harus membaca kalimatnya secara utuh. Kita cukup tahu kata kuncinya atau cukup tahu ciri-cirinya, maka kita sudah bisa menjawab soal TOEIC tersebut. Well, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat dan cocok buat kalian, boleh di-subscribe channel Mister, yaitu Mister Dani. Kemudian boleh di-like dan juga share ke teman-temannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin itu dulu di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. And pesan Mister, keep practicing because practice makes perfect. Okay, I think that's all for this video. Thank you so much for watching and goodbye.